Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa kembali dalam Kuldi Kuliah bersama Edi Hamdi, edisi khusus di bulan suci Ramadan, di mana kita masih menggali tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa atau Syam secara keseluruhan. Dan pada episode kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-10 atau episode ke-10 tentang hadis-hadis pilihan dari kami tentang Baitul Maqdis. Baik, hadis yang ke-10 ini kami pilihkan dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu bil buraqi wa huwa dabbatun fawqal himar atau wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal bagal yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Qal faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Qal farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya. Qal summa dakhaltul masjid fasallaitu fihi raqatain summa kharajtu. Hadis ini mengisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya, dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang kita sudah kupas tentang biografi secara singkat tentang Anas bin Malik. Kemudian hadis ini diriwayatkan akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, kemudian juga Bukhari, kemudian Ibnu Majah. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih. Dan terjemahan secara umum tentang hadis ini berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Kita coba terjemahkan dulu, nanti setelah itu kita syarah singkat tentang hadis ini. Kata Rasulullah SAW, dia didatangkan sebuah alat transportasi yang disebut dengan buraq, ya. Buraq yaitu seekor binatang yang berwarna putih, abyad, warnanya abyad, jadi sifatnya buraq itu adalah warnanya putih. Kemudian dia lebih besar dari himar, dari keledai. Wa huwa dabatun fawqal himar wa dunal bagal. Jadi lebih besar dari himar wa dunal bagal, tetapi tidak melebihi daripada bagal. Bagal itu bisa dikatakan seperti kuda gitu, jadi pertengahan lah. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Buraqnya sendiri ketika Nabi SAW ingin mengendarainya, karena ada kalimat faraqibtuhu, ketika akan menaikinya bugalnya turun, ya, 'inda muntaha tarfih, sehingga perut buraq ini bisa nempel ke bumi, saking menghormati terhadap Nabi yang akan mengendarai buraq tersebut. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku diberangkatkan dan sampai ke Baitul Maqdis. Qal farabattuhu, kemudian aku ikat, bil halqatil lati yarbitu, di tempat di mana aku ikat tali pelananya atau tali buraqnya tersebut, yarbitu bihi al-anbiya, seperti juga para nabi yang dulu juga datang ke situ mengendarai buraq, juga mengikat pada tempat yang sama, ya. Artinya apa? Bahwa transportasi buraq ini bukan saja digunakan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat Mi'raj atau Isra Mi'raj, tetapi nabi-nabi sebelumnya ketika melakukan perjalanan jauh, contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pergi ke Mekah untuk menengok putranya yaitu Ismail, atau Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim pulang pergi dengan mengendarai buraq.
Summa dakhaltul masjid fasaltu fi raqatin, kemudian masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Summa kharajtu faja'ani Jibril alaihissalam, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau ngambil intisari daripada hadis ini. Pertama, peringatan Isra Mi'raj itu tentunya kita sudah tahu maklum 2 bulan yang lalu ya, karena sekarang kan di bulan suci Ramadan. Peringatan Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab, persisnya tanggalnya adalah pada tanggal 27 Rajab, malam tanggal 70 Rajab Rasulullah dimi'rajkan dari Mekah ke Baitul Maqdis ya, dengan mengendarai transportasi yang kita tadi baca, yaitu Al-Buraq. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dia mengikat tali pelana daripada buraq itu, yaitu disebut atau di tempat yang disebut sekarang Masjid Al-Buraq. Pada episode yang lalu kita pernah mengatakan, atau saya telah menceritakan, bahwa ada 5 tempat di dalam areal Masjid Al-Aqsa. Salah satunya adalah Masjid Buraq, di mana baginda Rasulullah SAW mengikat buraqnya, dan juga nabi-nabi yang lain di tempat yang sama, yaitu di Masjid Al-Buraq. Jadi kalau mitra muslim pergi ke Palestina atau ke ziarah ke Masjid Al-Aqsa, jangan lewatkan untuk bisa melihat langsung keberadaan lokasi Masjid Al-Buraq yang ada di dalam areal Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Ketika Nabi besar Muhammad SAW sampai di sana, buraqnya tidak boleh masuk, karena pintu buraq atau pintu masuk buraq ini sekarang sudah ditutup ya. Jadi kalau mitra muslim pernah berkunjung ke Ha'itul Mabka atau Walling Wall, di mana tempat orang Yahudi melakukan doa, yaitu di tembok ratapan, katakan posisi tembok ratapan seperti yang pernah saya sampaikan adalah di sebelah daripada Masjid Buraq atau tempat Rasulullah melakukan parkir lah, katakan parkir buraqnya di situ. Jadi pintunya di situ, hanya saja ditutup pada tahun 1967 ketika Israel mengalahkan pasukan koalisi Arab pada perang Israel Timur Tengah pada saat itu, dan tempat itu dikuasai oleh bangsa Yahudi atau Bani Israel. Jadi ketika Rasulullah sampai, Rasulullah langsung melakukan sholat 2 rakaat. Nah, di mana sholat 2 rakaatnya itu? Rasulullah sholat 2 rakaatnya itu ada dalam sejarah bahwa Rasulullah melakukan sholat di mana tempat Umar bin Khattab pada saat menerima kunci dari Sofranus, dari pimpinan orang Romawi ya, kunci tersebut, dan Sayyidina Umar minta untuk melakukan sholat juga di tempat di mana Rasulullah dulu Mi'raj atau Isra Mi'raj, sholat di sana. Akhirnya Umar bin Khattab melakukan sholat di tempat tersebut. Nah, tempat tersebut sekarang adalah di musola atau Masjid Qibli ya, yang ada kubah berwarna hitam ya. Kalau bisa dilihat dalam gambar, Rasulullah melakukan sholat di sana, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah melakukan sholat di tempat di mana masjid yang berwarna hitam tadi yang disebut dengan Masjid Qibli, baru kemudian Rasulullah berjalan menuju ke salah satu gunung kecil yang namanya Gunung Muria, yang di atasnya itu ada sebuah gedung sekarang, yaitu Qubbatus Sokhro, yaitu ada kubah warna kuning atau warna emas. Nah, dari sanalah Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit dan melewati 7 beberapa nabi di setiap langit yang dilewatinya. Pertama Rasulullah Mi'raj, dia bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam alaihissalam ya. Dia ketok pintu bersama dengan tour leadernya. Tour leadernya itu ya tour guide lah, katakan, yaitu malaikat didampingi oleh tour guide menuju ke Sidratul Muntaha. Kemudian dia ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Adam, kemudian diperkenalkan oleh malaikat, kemudian naik lagi ke tingkat 2, ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam beserta dengan sepupunya yaitu Nabi Yahya dan juga bapaknya dari Nabi Yahya itu Nabi Zakaria di langit kedua. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, dia ketemu dengan Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Nah, di sana Nabi melihat kegantengan seorang nabi, seorang pemuda atau seorang manusia makhluk Allah ini, cantiknya katanya setengah daripada cantik seluruh yang ada di dunia ini, saking gantengnya gitu. Kemudian naik ke langit yang keempat, dia ketemu dengan Nabi Idris, ya, karena kita ketahui bahwa ada 2 nabi yang tidak wafat. Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit yang keempat. Warafa'na makanan aliyah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Disebutkan dalam sejarah dia berada di langit yang keempat melalui hadis ini atau melalui syarah daripada hadis tentang Baitul Maqdis. Di tempat kelima atau di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun itu adalah kakak kandung langsung daripada Nabi Musa alaihissalam yang mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah dengan Fir'aun, ya, pada masanya Nabi Harun. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang kita pernah cerita secara singkat tentang kematian dan kuburan atau makam daripada Nabi Musa pada episode yang lalu pada channel YouTube yang sama. Kemudian naik ke lantai ke-7 atau ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi paling top, ya. Jadi pada langit ke-7 ketemu dengan Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, malaikatnya stop. Ya, tour leader nggak boleh ikut ke atas. Ini urusan manajemen di atas, ya. Jadi stop malaikat di situ, baru Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah ada negosiasi dan difardukannya pelaksanaan sholat yang kita ketahui, sholat fardu yang tadinya 50 kemudian bernegosiasi atas perintah dari nabi yang paling galak, katakan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian akhirnya difardukan sholat untuk umat Nabi Muhammad SAW yaitu 5 fardu, bukan 50. Karena pertama adalah tawarannya 50, tetapi Allah memberikannya 5 fardu dalam sehari, tetapi pahalanya sama dengan 50. Jadi setiap satu sholat maka pahalanya 10, artinya sama juga dapatnya 50 sesuai dengan fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kaum Nabi Muhammad SAW. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita hanya bisa melakukan sholat bukan 50 waktu secara langsung, tetapi cukup 5 waktu yang kita laksanakan pada hari-harian. Baik, saya lanjutkan dulu arti dari hadis ini. Setelah melakukan Mi'raj, kemudian turun lagi ke bawah, baru Rasulullah bertemu dengan seluruh para nabi dan menjadi imam di antara nabi-nabi yang ada di tempat tersebut. Jadi setelah turun dari langit, Rasulullah bertemu dengan malaikat yang sudah siap melakukan sholat di Baitul Maqdis dengan hampir 124.000 malaikat tentunya di sana, dan Rasulullah menjadi imam di tengah-tengah para nabi dan mursalin pada saat itu. Setelah melakukan sholat, Rasulullah kembali dengan buruknya tentunya yang diikat di masjid buruk tersebut, lalu menuju ke Mekah dan bertemu dengan para sahabat-sahabat Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Nah, berita tentang itu insya Allah pada hadis berikutnya kita akan kupas tentang peristiwa di mana Rasulullah ditanya atau diuji
diuji kebenarannya apakah benar Rasulullah pergi Mi'raj atau tidak, karena mereka tidak percaya dalam suatu malam kan Rasulullah Isra Mi'raj yang tidak masuk akal gitu pada saat masa itu. Kalau sekarang mungkin sudah ada pesawat jet, sudah pesawat jumbo, pesawat 777 sudah masuk akal, tapi zaman itu belum tentu, jadi nggak masuk akal lah peristiwa tersebut. Baik, mitra muslim, sementara hadis Anas ini atau hadis tentang Isra Mi'raj kita akhiri sampai di sini. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan untuk memperkuat mitra muslim. Dan insya Allah pada episode selanjutnya setelah hadis ini saya masih akan terus menceritakan tentang posisi Haitul Buraq atau temboknya Buraq yang sekarang ini sedang diperdebatkan kaitan dengan akan diruntuhkannya Masjidil Aqsa yang dikatakan bahwa di dalamnya ada Haikal Sulaiman. Nah, ini menarik. Insya Allah pada besok hari, episode besok saya akan melanjutkan kisah khusus tentang Haikal Sulaiman. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin